Terdeteksi host mengalami kesulitan hidup, sistem koin tak terbatas diberikan. Harga 3 koin emas. Anda mencoba memasukkan 3 kepala anjing dan itu benar-benar mengikat sistem. Anda awalnya adalah pekerja. Dengan gaji bulanan 3.000 selama 2,5 tahun. Kemarin, pengurus apartemen memberitahu Anda bahwa sewa akan naik bulan depan. Jika Anda tidak menerimanya, silakan pergi. Lebih buruk lagi, Anda sedang dipersulit oleh rekan kerja Anda saat ini. Dingzi mendeteksi bahwa karena host mengalami kesulitan hidup, host diberikan kartu bank lansing. Emasnya tidak terbatas, dengan bunga 1 miliar setiap hari. Transfer bank. Tidak ada risiko dalam konsumsi. Semoga Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Anda melihat saldo di kartu itu. Serangkaian kode yang berantakan di belakang wajah Anda membuat Anda sangat gembira. Itu benar-benar nyata. Pada saat ini, supervisor perusahaan, Old Wu, berkata, semuanya, kehilangan bonus adalah masalah kecil. Jika pesanan ini tidak berhasil, tanggung jawab terbesar adalah dipecat. Tidak ada masalah dengan penjualan kami. Masalahnya adalah kualitas barang, dan dia bertanggung jawab untuk itu. Menghadapi target dari mereka bertiga. Anda hanya tersenyum sedikit dan kemudian pergi. Mereka bertiga melihat Anda pergi. Mereka mengejek dan berkata, dia tidak punya uang atau latar belakang. Dia hanya orang yang menelan amarahnya. Setelah meninggalkan perusahaan dan melihat pemandangan malam Kyoto, Anda merasa itu sangat indah. Sesaat sebelumnya, Anda hanyalah anggota kelas bawah yang berjuang, dan sekarang Anda sudah bebas secara finansial. Bukan hanya orang kaya lokal, tetapi orang kaya super. Tentang masa depan, Anda pasti akan mengundurkan diri dari pekerjaan Anda, tetapi dipecat dan mengundurkan diri secara sukarela adalah dua hal yang berbeda. Anda akan mengambil pesanan 1 juta dari Heng Hu Medicine besok dan meninggalkan perusahaan dengan hormat. Sebelumnya, akhir Anda pasti dipaksa untuk mengundurkan diri, tetapi sekarang berbeda karena Anda punya uang. Orang-orang itu akan membuat mereka menyesal nanti malam. Anda mengangkat ponsel Anda dan mencari toko khusus Patek Philippe. Anda membeli jam tangan karena berguna besok. Setelah menyimpan alamat, Anda akan mulai menjelajahi daftar properti di Kyoto. Sebagai seseorang di Kyoto, pemuda pekerja migran, siapa yang tidak memiliki impian untuk membeli rumah dan menetap? Li Fu Four Seasons. Harga rata-rata 98.000 yuan, 11 yuguan harga rata-rata 135.000 yuan. Anda menelusuri daftar properti dan meninggalkan informasi untuk konsultan penjualan pada hari berikutnya. Anda naik taksi menuju toko khusus Patek Philippe, di jalan Anda menerima telepon. Halo, saya Xiao Qiao dari Zion Real Estate. Anda bilang hari ini ada waktu untuk melihat rumah. Saya ingin membuat janji dengan Anda untuk waktu yang spesifik. Anda berpikir sejenak, siang saja, saya ada urusan di dagu pagi ini. Kalau begitu, saya akan menemani Anda berkeliling pagi ini, dan kemudian membawa Anda untuk melihat rumah pada siang hari. Bolehkah? Kalau begitu tunggu saya di depan pintu nomor 23 Jalan Dongda. Xiao Qiao meminta izin kepada supervisornya dan mendengarkan rekannya bergosip di belakangnya saat dia pergi. Apa gunanya bekerja keras? Dia hanya menemani pelanggan berbelanja. Xiao Qiao tidak peduli. Xiao Qiao mengendarai BMW X1 merahnya dan segera tiba, menyapa Anda saat bertemu. Halo, saya ingin membeli jam tangan, temani saya melihat-lihat. Sambil menyetujui, Xiao Qiao menatap Anda, sedikit curiga dalam hatinya. Melihat pakaian yang Anda kenakan dan mobil yang Anda kendarai, Anda tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli lantai besar Zion Real Estate mereka. Dia bahkan ingin membeli Patek Philippe. Halo, kami berdua, saya Ani, staf penjualan Patek Philippe. Kalian berdua bisa duduk dulu, dan saya akan menjelaskan sejarah Patek Philippe kami dan... Halo, Nona Ani, tidak perlu, saya ada urusan. Bantu saya menemukan koleksi sekitar 2 juta, yang bisa dipakai sekarang. Tentu saja, silakan ke sini. Tuan, Xiao Qiao melihat sikap tenang Anda. Keraguan sebelumnya telah lama menghilang, semakin menantikan ekspresi Anda selanjutnya. Ani dengan antusias membawa Anda ke depan lemari pajangan dan memperkenalkan kepada Anda. Tuan, Patek Philippe Celestial ini berharga pukul 27 juta. Apakah Anda puas? Ini saja, di mana saya bisa membayar? Ani punya banyak kata pengantar. Tetapi Anda menyela sebelum dia bisa mengatakannya, gesek kartu, masukkan kata sandi, tanda tangani. Semuanya dalam sekali jalan. Setelah pembayaran selesai, Ani mengusulkan untuk menambahkan informasi kontak Anda untuk memudahkan layanan purna jual. Tidak ada wanita cantik seperti itu di kontak Anda, tetapi hari ini Anda menambahkan 2. Setelah keluar, Xiao Qiao bertanya kepada Anda, kemana kita akan pergi selanjutnya? Saya akan mengantar Anda. Xiao Qiao sudah sangat yakin bahwa Anda pasti mampu membeli lantai besar Zion Real Estate sekarang. Kalau begitu merepotkanmu, Gedung Longhu. Hitung mundur properti. Saatnya melakukan bisnis yang sebenarnya. Tidak lama setelah mobil melaju, mereka tiba di tujuan mereka, Gedung Longhu. Heng Hu Medicine Group adalah perusahaan publik dengan nilai pasar 1,2 miliar yuan.
dekat departemen pembelian dengan total ratusan orang. Saat ini, Zhande berada di kantor. Di usia 31 tahun, gajinya tahunannya adalah 800.000 yuan. Dia sangat bangga bisa duduk di posisi ini. Saat ini, telepon di mejanya berdering. Itu dari resepsionis. Orang dari Haike Company ingin bertemu denganku. Tidak usah ditemui. Bukankah kemarin sudah dijelaskan kepada orang-orang dari Haike? Tender ini tidak akan diberikan kepada mereka. Dia adalah wakil presiden Haike. Silakan undang dia masuk. Resepsionis membawa Anda dan Xiao Qiao. Tiba di kantor Zhande dan mendorong pintu hingga terbuka, Zhande bangkit untuk menyambut mereka. Setelah melihatmu, dia langsung mengenalimu. Bukankah kamu karyawan Haike itu? Nona resepsionis sedikit panik, tetapi Xiao Qiao di sampingnya berpakaian modis dan tinggi. Baru kemudian dia percaya identitasmu. Mungkinkah itu palsu? Untuk bertemu dengan manajer Zhan. Saya harus menggunakan cara ini. Saya membawakan hadiah untuk manajer Zhan, kata Anda sambil meminta Xiao Qiao menyerahkannya. Zhande berpikir, hadiah apa yang bisa dibawa oleh karyawan kecil sepertimu? Yang bisa menarik perhatianku. Ketika dia menerima kotak itu dan melihat logo Patek Philippe di atasnya. Dia terkejut. Bahkan jika dia belum pernah makan daging babi, dia setidaknya pernah melihat babi berlari. Setelah Zhande selesai melihat, ekspresinya berubah menjadi senyuman. Saya telah meremehkanmu. Silakan duduk, sambil menyuruh resepsionis mengembalikan kotak itu kepada Xiao Qiao. Sambil menuangkan teh sendiri. Anda menerima teh yang ditawarkan Zhande dan langsung berkata. Mengenai penawaran Haike, saya tidak tahu apakah manajer Zhan bersedia mendengarkan penjelasan saya. Tuan, apa kekuatan finansial dan aset seseorang yang mampu membeli jam tangan seharga 2 juta? Dia bisa sampai di posisi ini hari ini, dia tahu sedikit tentang hal itu. Lagi pula, nilai pesanan ini hanya 1 juta, cukup untuk membeli setengah jam tangan. Informasi yang diambil manajer Zhan kemarin. Gambar-gambar itu adalah masalah yang diekspos Haike sebelumnya. Sekarang kontrol kualitasnya sangat ketat. Perusahaan Anda sebelumnya telah mengirim orang untuk memeriksa Haike. Saya yakin manajer Zhan tahu di dalam hatinya. Oleh karena itu, saya harap manajer Zhan dapat mempertimbangkan kembali dan mengizinkan Haike untuk berpartisipasi dalam penawaran besok. Zhan tertawa dan berkata, sebelumnya, kolega saya pergi ke Haike untuk melakukan survei. Evaluasi yang diberikan sangat tinggi. Saya akan segera memesan pesanan pembelian ini dengan Haike. Saya tidak akan menerima hadiahnya, terlalu berharga. Mari kita minum teh bersama setiap hari. Kamu mengeluarkan ponselmu dan bertukar informasi kontak dengan Zhande. Zhande tersenyum dan mengantarmu ke pintu lift. Dalam hati berpikir bahwa bisa menjalin hubungan dengan orang penting sangat berharga baginya, tetapi tidak mengerti. Mengapa orang penting sepertimu mau tinggal di perusahaan kecil dan menjadi pegawai? Mungkinkah sedang menikmati hidup? Setelah keluar dari gedung, Xiao Qiao tertawa. Sikap manajer Zhan tadi berubah seperti bunglon. Zhande adalah orang yang sangat cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai posisi ini hari ini. Selanjutnya kita akan pergi mengambil. Saya akan menelepon, lalu pergi makan, dan kemudian melihat-lihat rumah. Ini adalah proyek perusahaan Haike. Di kantor, pesanan Heng Huiao yang hilang sebelumnya membuat manajer Luo sangat marah. Karyawan yang bertanggung jawab atas proyek ini ternyata tidak ada. Lau, situasi perusahaan kita adalah fokus pada penjualan. Kamu adalah karyawan lama. Seharusnya sangat jelas apa arti kehilangan pesanan jutaan ini. Manajer Luo. Kegagalan proyek ini bukan karena kita tidak cukup baik, tetapi karena lawan menggunakan trik kotor. Tentu saja, alasan ini tidak bisa diterima di depan Presiden Wei. Tanggung jawab tetap harus ada yang memikul. Dia sebagai pengontrol kualitas yang bermasalah, tanggung jawab yang harus dipikul harus dipikul. Tidak boleh karena dia seorang diri menyeret seluruh proyek. Manajer Luo menepuk Lau. Biarkan dia memikulnya. Karyawan seperti dia di perusahaan, saya juga sangat sedih. Menunjukkan bahwa dia sudah melepaskanmu dan membiarkanmu memikul kesalahan ini. Saat ini, ponsel manajer Luo berdering. Melihat itu adalah telepon darimu, dia berkata dengan nada marah. Ada apa? Kamu pergi kemana? Masih mau bekerja atau tidak? Manajer Luo, saya sudah bernegosiasi dengan manajer Zhan dari Heng Huiao tentang kontrak pasokan. Anda hubungi dia dan atur orang untuk menandatangani kontrak. Setelah selesai berbicara, kamu langsung menutup telepon. Manajer Luo tertawa marah, anak ini bilang sudah bernegosiasi kontrak dan menelepon untuk menyuruhnya. Dan berani menutup teleponnya seenaknya. Jika dia tidak memecat anak itu, dia akan menulis nama keluarganya secara terbalik. Lau tersenyum, mungkin sudah pikun. Manajer Zhan dari Heng Huiao akan bernegosiasi dengannya. Telepon manajer Luo berdering lagi. Ternyata adalah Zhan He. Manajer Zhan, ini saya, Xiao Luo. Manajer Luo, kamu punya orang berbakat di bawahmu. Begini saja. Nanti sore datanglah ke gedung Longhu. Kita tanda tangani kontrak suplai. Apa?
Manajer Luo memegang ponselnya dengan bingung. Lau Wu juga terlihat linglung. Anak ini benar-benar berhasil mendapatkan kesepakatan. Manajer Luo sadar kembali. Baiklah, baiklah, terima kasih. Menutup telepon, keluar dari kantor, bertepuk tangan dengan keras. Semuanya. Pesanan 1 juta yuan dari Heng Huiao diambil oleh rekan kita yang bertanggung jawab atas kontrol kualitas. Semangat! 2 sales yang satu tim denganmu sangat terkejut. Anak ini izin dan melakukan hal ini. Saat ini kamu sedang makan di restoran Jepang yang direkomendasikan Xiao Qiao. Telepon manajer Luo masuk. Apa kata manajer Luo? Panggil saja aku Lau Luo. Aku tidak tahu kamu sedang mengurus urusan penting pagi ini. Sikapku tidak baik di telepon. Aku minta maaf padamu. Lau Luo, apakah ada bonus jika aku menyelesaikan masalah ini? Ada, tentu saja ada. Tanda tangani kontraknya sore ini. Aku akan mengajukan permohonan ke Wakil Presiden Wei. Aku akan memberimu bonus 50.000 untuk pesanan ini. Lau Luo. Aku sedikit lelah akhir-akhir ini, berencana untuk mengambil cuti seminggu. Mau bilang apa soal cuti? Cuti berbayar 10 hari, aku setujui. Selain itu, aku secara resmi melaporkan 2 hal ke perusahaan. Dalam pesanan Jiale Electronics tahun lalu, 2 orang menerima suap 30.000 yuan dari pihak lain. Menurunkan harga penawaran perusahaan. Kedua, Supervisor Lau Wu memiliki toko online di Taobao. Memanfaatkan saluran perusahaan untuk mengambil dan menjual barang. Nama toko online-nya adalah Lau Wu Fukidian. Keuntungan bersih setahun mungkin sekitar 200.000 yuan lebih. Aku akan melapor ke Wei Zong, tenang saja. Pasti akan ada hasilnya. Menutup telepon. Kamu merasa lega di dalam hati. Membayar tagihan dengan kartu. Ayo pergi. Berangkat ke Pavilion Zion. Xiao Qiao sangat senang. Menghabiskan waktu 1 pagi. Akhirnya berhasil menarik pelanggan besar. Tiba di pusat penjualan Pavilion Zion yang mewah. Selamat datang di Pavilion Zion. Xiao Qiao, di tengah tatapan bingung rekan kerjanya, mengambil kunci dan kartu akses dari supervisor untuk membawamu melihat rumah. Setelah melihat beberapa rumah, kamu memperhatikan sebuah rumah, Xiao Qiao. Berapa harga rumah ini? Senyum Xiao Qiao semakin manis. Tuan, ini adalah villa terbaik di pusat pemikiran Pavilion Zion. Harganya 80 juta. Tipe rumahnya diadopsi. Ini saja, saya bayar tunai penuh. Kamu juga membuat Xiao Qiao tidak bisa mengeluarkan kata-kata perkenalannya. Xiao Qiao terkejut. Tunai penuh? Apakah Anda serius? Kekuatan finansial seperti apa ini? Setidaknya bernilai 10 miliar. Tidak berperi kemanusiaan. Apakah kamu benar-benar tidak bermaksud pamer? Malah sakit kepala. Kamu melihat saldo di kartu? Bunga harian 10 miliar pun belum habis terpakai. Xiao Qiao tersenyum manis. Tuan, saya jamin Anda bisa mendapatkan kunci villa sore ini. Kembali ke pusat penjualan, rekan kerja Xiao Qiao tahu kamu akan membeli villa dengan tunai penuh. Anda diundang ke ruang resepsi VIP, semua orang datang untuk menjilat. Xiao Qiao sangat senang. Komisi dari transaksi ini bisa mencapai 150.000. Setelah pembayaran selesai, kamu bersiap mengajak Xiao Qiao makan malam. Saat itu, teleponmu berdering, dari sahabatmu Xie-an. Kondisi keluarganya sangat baik. Orang ini benar-benar sedang dibicarakan. Saat melihat rumah sore tadi, kamu masih berpikir untuk mengajak tuan muda Xie malam ini. Aku patah hati, temani aku minum. Tempat biasa. Kamu meminta Xiao Qiao mengantarmu ke sana. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Tidak sama sekali. Anda membeli villa terbaik kami, membuat saya menghasilkan banyak uang. Seharusnya saya yang berterima kasih pada Anda. Setelah Xiao Qiao pergi, kamu masuk ke bar. Pelayan di sini bisa menyajikan makanan. Kapan dia akan datang? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Ini adalah bar yang sering kalian kunjungi saat SMA. Di sini ada kenangan antara aku dan Tang Lanlan. Setelah berdiskusi, masa pacaran saat masih sekolah tetap yang terbaik. Kamu mendengarkan omong kosong mabuk Xie-an. Sepasang suami istri datang menyapa, Tuan Muda Xie. Ternyata itu kamu. Dan kamu juga ada di sini, kamu melihat ke arah mereka. Itu teman SMA, Wei Chaiyan. Di sampingnya adalah suaminya, yang juga teman SMA MU. Sekarang menjadi guru di SMA kalian dulu. Xie-an menjawab, ternyata Nona Wei. Dan Bai Xingguo, sekarang aku harus memanggilmu Guru Bai. Tuan Muda Xie. Halo. Mereka sangat sopan kepada Xie-an. Bagaimanapun, kondisi keluarga Xie-an sangat baik. Mereka hanya mengangguk padamu. Tuan Muda Xie, aku dan Chaiyan pergi ke Gunung Huang beberapa waktu lalu dan membawa kembali beberapa produk lokal. Kebetulan untukmu mencicipinya. Xie-an menolak, kamu tahu, aku orang yang sangat malas. Aku tinggal sendiri dan jarang memasak. Itu semua bahan-bahan dari gunung, bahan obat, dan sejenisnya. Itu hanya sedikit niat baik kami. Oh ya, juga untukmu. Kalian berdua berikan alamatnya. Aku akan mengirimkannya melalui kurir. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Kamu dan Bai Xingguo bertukar informasi kontak. Kamu mengirimkan alamatnya.
Tentu saja, itu bukan lagi rumah kontrakan sebelumnya, tetapi alamat Villa Ziyunge. Bai Xingguo melihatnya dengan heran. Benarkah, Ziyunge? Itu adalah villa mewah. Harga rata-ratanya 130.000 yuan. Anak itu bisa tinggal di rumah sebaik itu? Wei Chaiyan tidak puas. Apa maksud anak ini? Seorang pekerja kantoran biasa, mengenakan pakaian murah, dan memakai Patek Philippe palsu. Tidak perlu dilihat, sudah tahu itu palsu. Masih memberikan alamat Ziyunge. Kenapa dia jadi suka pamer begini? Awalnya aku tidak ingin mengirim produk lokal kepadanya. Tadi aku hanya melihat wajah Xian. Dia berbalik dan bertanya kepada Bai Xingguo, apakah kita masih akan mengirimkan produk lokal ini kepadanya? Mata Bai Xingguo sedikit menyipit. Dia mengucapkan satu kata, kirim. Tapi tidak perlu kurir cepat. Bai Xingguo menemukan pengurus apartemenmu sebelumnya. Pengurus itu tampak mengejek. Beberapa hari yang lalu, anak ini masih karena menyewa jangka panjang di Chaolijia. Kenapa baru 2 hari tidak bertemu? Dia sudah membeli rumah, bahkan Villa Ziyunge. Kemudian Bai Xingguo memberi pengurus itu sedikit uang agar pengurus itu pergi ke Ziyunge untuk mencarimu dan menyiarkannya secara langsung. Pengurus itu setuju dengan senang hati. Kemudian Bai Xingguo membuat ulang grup teman sekelas SMA. Tentu saja, kamu tidak ada di dalamnya. Aku bertemu teman sekelas lama dan ingin mengiriminya produk lokal. Dia memberiku alamat Ziyunge dan memakai Patek Philippe palsu. Bagaimana bisa ada teman sekelas kita yang suka pamer seperti itu? Aku tahu anak itu dengan jelas. Dia hanyalah seorang pekerja desain grafis. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di villa seharga puluhan juta yuan? Besok aku akan menyuruh orang mengirimkan produk lokal ke Ziyunge. Saat itu akan disiarkan secara langsung. Semua orang ingat untuk menonton. Kamu menemani Xian minum anggur dan kembali ke villa. Keesokan harinya, kamu bangun dan melihat 11 bunga di kartu. Kamu menetapkan tujuan kecil, berusaha untuk menghabiskan semua bunga setiap hari. Saat itu, kamu menerima telepon dari Xian. Katanya ada pameran mobil pagi ini, kamu dan Xian sudah janjian. Saat ini, kepala pelayan Xiaoli menemukan Zion. Buka siaran langsung sesuai permintaan Bai Xingguo. Teman-teman sekelas secara bertahap memasuki ruang siaran langsung, dan ada juga beberapa orang yang lewat. Judul ruang siaran langsungnya tertulis, semua orang datang untuk melihat teman sekelas yang suka pamer dan ditampar wajahnya. Teman sekelas yang dulu memiliki kesan baik padamu. Dia berpikir jika wajahnya benar-benar ditampar, dia harus menundukkan kepala saat kembali ke kampung halamannya nanti. Kepala pelayan Xiaoli naik dan membunyikan bel pintu. Saat ini, semua orang di ruang siaran langsung menatapmu. Kamu hendak keluar ketika mendengar bel pintu berdering. Kamu mengintip melalui lubang intip, kenapa orang ini datang? Kamu langsung membuka pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kepala pelayan Xiaoli terkejut, ternyata itu benar-benar kamu. Kamu datang ke rumahku, bukankah untuk mencariku? Kenapa kamu menanyakan hal seperti ini padaku? Ruang siaran langsung meledak. Sepertinya ini pembawa acara yang wajahnya ditampar. Ini benar-benar orang kaya sungguhan. Kepala pelayan Xiaoli tidak panik saat ini. Begini, sebelumnya menelepon tentang sewa jangka panjang. Kamu bilang ingin keluar. Sewa rumahmu belum jatuh tempo. Jika kamu keluar sekarang, itu termasuk pelanggaran kontrak. Deposit tidak bisa kami kembalikan. Oh, baiklah. Rumahnya tidak jadi dikembalikan, biarkan kosong saja. Apakah ada hal lain? Kepala pelayan Xiaoli mengejek. Ternyata dia ganti pekerjaan. Apakah kamu menjadi sopir pemilik di sini? Belum selesai bicara, berani mengejek satpam. Dari CCTV terlihat kamu memegang ponsel dan merekam secara diam-diam. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa, dia mantan kepala pelayan pemilik rumahku. Satpam langsung memberi hormat setelah mendengar itu. Tuan pemilik yang terhormat, karena sudah saling kenal, kami tidak akan mengganggu. Kepala pelayan Xiaoli bahkan lebih terkejut. Satpam itu menjelaskan lagi bahwa bapak ini bukan hanya pemilik villa ini, tetapi juga pemilik paling terhormat di Zion kami. Karena villa ini adalah villa terbaik di Zion. Kepala pelayan Xiaoli tercengang. Ruang siaran langsung menyala. Ingin menampar wajah orang? Judulnya tertulis menampar wajah orang yang berpura-pura menjadi orang kaya. Tanpa diduga, itu benar. Grup teman sekelas bahkan lebih heboh. Teman sekelas lama sangat hebat. Villa seharga 80 juta. Coba kulihat apakah aku masih punya kontak dengannya atau tidak. Siapapun yang punya, kirimkan padaku. Ini teleponmu berdering. Telepon dari kembang kelas dulu. Dulu sudah beberapa kali menghubungi. Dulu tidak peduli padamu. Kenapa hari ini terpikir untuk meneleponmu? Setelah tersambung. Halo teman sekelas lama, tidak menyangka kamu sudah sehebat ini. Tinggal di villa besar Zion. Aku menelepon hanya untuk memberitahumu bahwa Bai Xingguo baru saja melakukan siaran langsung di grup teman sekelas. Sebelumnya merasa kamu berpura-pura dan ingin membongkarmu. Membuatmu malu di depan teman-teman sekelas, benar-benar keterlaluan, hanya karena gadis yang dia sukai di SMA menyukaimu. Kamu tiba-tiba mengerti maksud panggilan dari si cantik kelas, ternyata dia tahu kamu punya uang dan ingin menjilat.
Kepala pelayan Xiaoli merasa sangat canggung tentang hal ini. Meminta maaf kepadamu, dan ingin mengatakan sesuatu kepadamu, kamu bahkan tidak meliriknya. Satpam, biarkan dia keluar dengan posisi seperti bola. Xiaoli pergi dengan malu. Setelah menutup telepon, kamu berangkat mencari Xie-an. Kamu juga malas mempermasalahkan urusan Bai Xingguo. Kamu naik taksi ke pameran mobil. Xie-an sudah tiba, di sampingnya berdiri seseorang. Melihat kedatanganmu, dia memperkenalkan. Ini temanku Haozi. Haozi menatapmu dan berkata dengan logat Beijing. Aku bilang kawan, kamu ini tidak terlihat seperti anak orang kaya. Penampilanmu dan Patek Philippe Mu tidak cocok. Xie-an berkata dengan canggung, jangan pedulikan dia, anak ini memang tidak bisa menjaga mulutnya. Kamu tersenyum dan tidak peduli, berjalan menuju pameran mobil. Xie-an bertanya, ingin membeli mobil dengan harga berapa? Lihat-lihat saja. Sudah kaya, belilah. Haozi berkata dengan sinis, sudah kaya, bicaranya juga besar. Setelah berputar-putar, akhirnya kamu dan mereka berdua tiba di area mobil sport. Model mobil di sini juga yang paling cantik. Haozi tidak sabar. Kawan, apa kamu sudah cukup? Jadi beli atau tidak? Di sini semua mobil seharga puluhan juta. Aku dan Xiao Xie keluar membeli kopi. Kamu lihat-lihat dulu model mobilnya. Haozi menarik Xie-an keluar. Kamu tidak menghiraukan mereka? Berjalan ke stan pameran Ferrari. Halo Nona, saya ingin membeli Ferrari ini. Salesperson itu menatapmu dan mengamati. Karena profesional, dia tetap tersenyum dan menjelaskan, halo Tuan. Ferrari LaFerrari ini adalah edisi terbatas. Jika ingin membeli, tidak cukup hanya punya uang. Anda harus memiliki 5 mobil dasar Ferrari atas nama Anda. Baiklah, jika Anda ingin berfoto. Anda bisa pergi ke samping untuk berfoto. Di sini adalah area penerimaan. Ada berapa Ferrari di sini? Setelah mendengar itu, salesperson itu menjadi sedikit tidak sabar. Melihat penampilanmu yang biasa saja, dan memakai Patek Philippe abal-abal. Mungkin juga palsu. Saat ini, manajer di samping berjalan mendekat. Tuan, jika Anda ingin membeli Ferrari LaFerrari ini, pertama-tama, Anda harus memenuhi persyaratan. Belum selesai dia berbicara, kamu mengangkat jari dan menunjuk ke 5 Ferrari di pameran mobil. Gesek kartu untuk 5 unit, bayar lunas. Sekalian, Ferrari LaFerrari ini juga digesek. Manajer sangat terkejut. Tuan, apakah Anda tidak ingin tahu harganya dulu? Karena ini edisi terbatas, harganya pasti lebih mahal. Tidak perlu tahu. Langsung gesek saja kartunya. Setelah Anda mengatakan itu, orang-orang di sekitar bahkan tidak memotret lagi dan melihat ke arah Anda. Model mobil juga terkejut. Biasanya, saat membeli sayuran, saya tidak pernah bertanya harga. Tapi saya tidak menyangka hari ini ada orang membeli Ferrari tanpa bertanya harga. Membelinya seperti membeli sayuran saja. Manajer sangat senang. Halo, Tuan. 6 mobil yang Anda beli, Ferrari LaFerrari harganya 23 juta, dan 5 unit lainnya totalnya 17,5 juta. Totalnya 40,5 juta. Bisa, gesek kartunya. Saya ingin melihat mobil lain. Orang-orang di sekitar terkejut lagi. Orang ini sudah membeli 6 Ferrari. Masih ingin terus membeli? Apa ini pasar? Manajer memberikan kartu kuning Anda beserta struk kecilnya. Orang-orang di sekitar mulai mengagumi Anda. Model mobil juga berjalan ke arah Anda. Tuan, saya model mobil Ferrari. Bisakah saya meminta kontak Anda? Tentu saja. Anda bahkan tidak berpikir. Ini segera menarik perhatian model mobil lainnya. Tuan, tambahkan saya juga. Tuan, tambahkan saya juga. Saya model Lamborghini. Apakah Anda ingin saya menemani Anda melihat-lihat mobil? Tuan, saya model Bugatti. Saya akan membawa Anda untuk melihat mobil edisi terbatas dan menjamin Anda puas. Saya dari Aston Martin. Tiba-tiba, Anda dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Orang-orang di sekitar yang memotret sangat iri. Biasanya, model-model mobil ini bahkan tidak setuju untuk berfoto bersama. Sekarang, Anda diperebutkan untuk diminta kontaknya. Saat ini, Haozi Xie-an kembali dengan membawa kopi dan melihat kerumunan orang di sini. Haozi menarik seseorang di samping dan bertanya apa yang terjadi. Apa kamu tidak tahu? Orang kaya baru tadi membeli 6 mobil sport sekaligus. Sekarang, orang kaya baru itu memblokir jalan dan memanggil semua manajer penjualan area mobil sport untuk bersiap membeli mobil. Kopi yang dipegang Haozi hampir jatuh ke tanah. Dia segera berlari ke hadapan Anda. Saudara, tadi mata saya rabun, maafkan saya. Tidak apa-apa. Xie-an juga sedikit tidak mengenali Anda. Terakhir kali di bar, dia tahu Anda makmur, tetapi dia tidak menyangka Anda begitu kaya. Anda menjadi fokus semua orang. Lamborghini, Aston Martin, Bugatti Veyron, Koenigsegg, Pagani. Anda menunjuk ke mobil itu. Manajer akan mencatatnya untuk Anda. Setelah Anda selesai memilih, biarkan manajer mengurus formalitasnya. Area itu sudah penuh sesak. Tentu saja banyak wartawan yang terus memotretmu. Mereka sudah memikirkan berita utama untuk besok. Pameran mobil,
Orang kaya membeli mobil seperti membeli sayur. Ada juga beberapa generasi kedua dari Kyoto yang datang ke pameran mobil untuk membeli mobil. Tetapi di hadapanmu, mereka semua kalah. Manajer menyelesaikan prosedur dan berlari kecil menghampirimu. Tuan, upacara penyerahan mobil sedang disiapkan. Karena belum pernah mengalami situasi seperti ini, agak terburu-buru, upacara penyerahan mobil akan segera diatur untuk Anda. Kau berpikir masih ada waktu, lalu menoleh ke area mobil sedan. Para model mobil di area mobil sedan saat ini berkerumun. Tuan, saya dari Rolls-Royce, saya dari Bentley, dan saya juga. Kau memilih 4 mobil sedan, membayar dengan kartu, kau membeli lebih dari selusin mobil dengan total pengeluaran 100 juta. Upacara penyerahan mobil juga sudah siap, di tengah-tengah ruang pameran yang besar, ada lebih dari selusin mobil mewah. Di depan, panggung sementara telah dibangun, di sebelah kiri adalah manajer penjualan dari setiap mobil mewah, di sebelah kanan adalah model mobil dengan wajah yang cantik. Di bawah panggung, orang-orang berkerumun, lampu menyorotimu, kau naik ke atas mengikuti tangga. Kau saat ini seperti protagonis dalam novel, dunia ini milikmu, pemilik pameran mobil tersenyum dan berjalan ke arahmu. Di belakangnya mengikuti beberapa personel tingkat menengah, menjabat tanganmu, lebih dari 100 staf penjualan hadir. Secara bersamaan membuka meriam konfeti di tangan mereka, pita berwarna-warni jatuh dari atas dan berterbangan di mana-mana. Nona Lee memegang mikrofon. Selamat kepada bos karena telah menjadi pemilik mobil-mobil bergengsi seperti Ferrari, Lamborghini, Bugatti Veyron, Aston Martin, Rolls-Royce, dan lainnya, karena kau membeli terlalu banyak mobil. Uang membuat Nona Lee membacanya selama 2 menit penuh. Upacara penyerahan mobil selesai, kau meminta pemilik pameran mobil untuk mengatur agar mobil-mobil semuanya diganti dengan plat nomor edisi pilihan sendiri. Kau membeli 30 tempat parkir saat membeli rumah, cukup untuk parkir. Apakah kau pergi dengan mobil Xi'an? Memikirkan apakah mobil mewah itu ada? Urusan plat nomor harus segera diatur. Seperti yang dikatakan Xi'an, ini semua mobil mewah bernilai jutaan, tentu saja tidak bisa menggunakan plat nomor acak. Jika tidak kekurangan uang, kau bisa langsung membeli perusahaan dengan plat nomor emas, maka kau bisa menggunakan plat nomor itu. Segera kau menelepon manajer pameran mobil untuk bertanya, Jin Lee langsung setuju untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Pasti akan memberimu plat nomor yang lancar dan nomor cantik. Setelah makan, teleponmu berdering, Jin Lee menelepon, dia sudah menyelesaikan satu. Kau berpikir begitu cepat, terutama karena harga yang kau berikan terlalu tinggi, perusahaan dengan nilai pasar 50 juta. Kau langsung mengakuisisinya, bagaimana mungkin mereka tidak setuju, plat nomor dengan 5 angka 1. Segera menyelesaikan prosedur, plat nomor dipasang di Bugatti Veyron MU, kau keluar mengendarai Bugatti Veyron. Sambil berpikir untuk membeli beberapa potong pakaian, kamu menelepon Xiao Qiao. Setelah telepon tersambung, Xiao Qiao sangat senang. Sepertinya sudah lama menantikan teleponmu. Ada waktu untuk menemaniku ke Daguli? Oke, aku akan mengajukan cuti dan segera ke sana. Mobil melaju ke pusat perbelanjaan, menarik perhatian banyak orang. Bugatti Veyron? Ya. Memberi puluhan juta, plat nomornya juga sangat keren. Setelah parkir, banyak wanita datang menyapa. Kamu semua menolak mereka. Dibandingkan dengan model mobil Xiao Qiao dan Jia, mereka tampak jauh lebih rendah. Xiao Qiao segera tiba, melihat Bugatti Veyron di depanmu, dengan ekspresi terkejut. 2 hari tidak bertemu, bagaimana bisa langsung mengendarai Bugatti Veyron? Selera Xiao Qiao sangat bagus, dia membantumu memilih beberapa set pakaian. Kamu juga pergi mencari Annie untuk membeli beberapa jam tangan. Setelah selesai membayar dengan kartu, kamu melihat Xiao Qiao dan bertanya, apakah kamu tertarik menjadi asisten pribadiku? Xiao Qiao sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Dia tentu saja bersedia. Kamu sangat kaya dan sedikit tampan. Kamu melihat Xiao Qiao sedikit ragu. Berapa penghasilan tahunanmu? Saat kinerja bagus, ada 8 atau 900 ribu. Misalnya tahun ini, kamu mengagumi industri properti yang benar-benar menghasilkan uang. Begini, aku akan memberimu gaji tahunan 2 juta, bonus belum termasuk. Xiao Qiao tidak percaya. Bahkan gaji tahunan manajer mereka pun tidak sampai 1.500.000. Baiklah, aku bersedia. Kalau begitu kamu akan tinggal di Pavilion Zion. Rumahnya terlalu besar, aku sendirian terlalu berani. Oke, bos. Kembali ke Pavilion Zion, kamu berpikir bahwa setelah memiliki Xiao Qiao, kamu masih perlu merekrut beberapa orang lagi. Kepala pelayan, koki, sopir, pengasuh, semua dibutuhkan. Tentu saja, yang terpenting harus kamu. Kamu membuka situs web rekrutmen dan menelusuri informasi rumah tangga. Kamu mengklik perusahaan rumah tangga pribadi kelas atas dan menelepon. Berapa harga tertinggi pengasuh di sini per bulan? Halo, Tuan. 8.000 hingga 50.000, tergantung usia dan kualifikasi pendidikan. Ini adalah daftar perusahaan kami. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Setelah menutup telepon, kamu melihat daftar tersebut. Lebih dari setengahnya kamu tolak. Kamu melihat sebuah informasi di halaman terakhir.
Setelah melihat foto itu, kamu sangat puas. Lulusan sekolah ternama dengan gelar doktor, tinggi badan 170. Berat badan 95. Gaji bulanan yang diharapkan 40.000. Kamu menelepon. Halo, saya perlu merekrut pengasuh. Saya memahami informasi Anda. Pada dasarnya tidak ada masalah. Saya hanya punya satu permintaan. Tuan, katakan. Saya adalah seorang pecinta kopi. Saya menyukai beberapa hal berbau anime. Saya harap Anda bisa memakainya saat bekerja. Mendengar ini, pihak lain tertegun. Pakaian apa yang kamu cari? Kamu mengirimkan pakaian wanita? Aku tidak akan setuju, Tuan. Kamu sedikit tidak menghormati orang. Saya menolak pekerjaan ini. Saya akan membayar kamu 100.000 sebulan. Jika kamu setuju, datang besok ke Pavilion Zion untuk melapor. Oke, besok jam 8 pagi tepat waktu. Menutup telepon. Kamu tiba-tiba ditarik ke dalam grup. Nama grupnya adalah Departemen Seni Rekan Universitas. Ketua grup menyebut semua orang. Sudah 2 tahun sejak lulus, bagaimana kabar semua orang? Besok saya mengadakan reuni teman sekelas. Saya harap semua orang bisa hadir. Hari berikutnya kamu pergi ke reuni teman sekelas. Kamu berkendara ke Wanda Plaza yang telah disepakati. Di jalan, kamu menelepon Zhou Liang. Zhou Liang adalah teman sekamar kamu di universitas dan memiliki hubungan yang baik. Lau Zhou, apakah kamu sudah sampai? Aku menunggumu di Starbucks di lantai 1. Aku sedang parkir, tunggu sebentar. Sesaat kemudian kamu melihat Zhou Liang. Mengenakan pakaian kasual bergaya bisnis, rambutnya ditata dengan rapi. Terlihat bahwa dia telah merawatnya dengan cermat. Kamu tertawa dan berkata, minum kopi dulu sebelum naik, mau minum apa? Zhou Liang menatap kamu. Kita sudah tidak bertemu selama setahun, kan? Aku merasa hampir tidak mengenalmu. Kamu tersenyum. Omong kosong. Kamu menyerahkan kopi kepada Zhou Liang. Ada apa? Aku dengar kamu mau mengundurkan diri. Zhou Liang berkata dengan sedih sambil memegang kopi. Sudah 27 tahun. Keluarga mendesakku untuk menikah. Harga rumah di Kyoto ini. Kamu bisa melihat ketidakbahagiaan Zhou Liang. Kamu mengubah topik pembicaraan. Siapa saja yang kamu undang hari ini? Aku ingat kamu cukup populer di universitas. Belasan orang, semuanya yang biasa berhubungan. Setelah mengobrol sebentar, kamu dan Zhou Liang naik bersama ke Pavilion Jiangnan di lantai 4. Sesaat kemudian, teman-teman sekelas universitas berdatangan satu demi satu. Kamu baru saja tiba di luar kamar pribadi dan ingin meminta pelayan untuk menambahkan air. Sepasang pria dan wanita berjalan menghampiri. Pria itu bernama Yu Yuankai. Penampilannya biasa saja. Yang datang bersamanya adalah mantan pacar Xie An, Tang Lanlan. Gadis yang masih tidak bisa dilupakan oleh Tuan Muda Xie. Apakah kamu ingat aku? Teman sekelas yang datang semuanya sukses. Kenapa kamu juga datang? Aku lupa. Kamu dan Lau Zhou memiliki hubungan yang baik. Di mana Lau Zhou? Kata-kata ini terdengar agak menggurui. Kamu terlalu malas untuk tersenyum pada mereka berdua. Lau Zhou pergi menjemput orang di bawah. Yu Yuankai memasang ekspresi toleran. Pakaian yang kamu kenakan sangat bagus. Pantas saja kamu bergelut di bidang desain. Kalian membawa mereka ke dalam kamar pribadi. Tang Lanlan tidak senang dan berkata, masih tidak sopan seperti di universitas. Yu Yuankai tertawa. Bersikaplah sedikit toleran kepada mereka. Bagaimanapun mereka adalah para pecundang. Panggil pelayan untuk mengisi teh. Saat ini, Yu Yuan sudah membawa teman-teman sekelas yang baru datang. Jiang Nanting adalah penjahit pribadi. Bisnisnya sangat bagus, dekorasi kota elegan, dan di tengahnya ada meja bundar besar yang bisa menampung lebih dari selusin orang. Sofa yang nyaman di sekelilingnya dan pemandangan malam kota yang berkilauan terpantul di mata. Anda melirik kedua meja orang yang menahan diri. Duduklah di sofa kosong di dekat pintu. Hanya ada beberapa teman di universitas. Yu Yuan pernah bekerja di serikat mahasiswa di kampus. Dia punya banyak teman. Saat ini, orang-orang di meja Yu Yuan melihat Anda. Siapa orang ini? Terlihat familiar. Apakah ada yang ingat? Ada urusan dengan Lau Zhou, bukan? Tidak heran. Apakah perubahannya agak besar? Penampilannya agak cocok. Zhou Liang tersenyum. Tentu saja, dia bekerja di bidang seni. Ketika topik akan segera berakhir. Seorang gadis yang dikelilingi oleh beberapa anak laki-laki bertanya, di mana Zhou Liang bekerja? Pakaiannya tidak murah. Zhou Liang sedikit terkejut. Dia bekerja di sebuah perusahaan makanan. Saya tidak ingat nama perusahaannya. Tang Shan memiliki kepribadian yang lugas. Oke, ini lagi anak orang kaya yang tersembunyi. Sudahlah, zaman sekarang siapa yang tidak mampu membeli beberapa potong pakaian? Kata Su Qing, seorang wanita cantik yang dikelilingi. Anda benar-benar tidak mampu membelinya. Pakaian yang dia kenakan harganya lebih dari 20.000. Saat ini, Yu Yuankai, Tang Lanlan, dan lainnya di meja sebelah juga mendengar. Topik di sini berpusat pada Yu Yuankai. Berusia 27 tahun, menjabat sebagai menteri di departemen tertentu, dengan gaji tahunan jutaan. Bagaimana mungkin mereka tidak iri?
Tetapi topik langsung bergeser. Tidak mungkin. Gadis yang berdiri di samping Tang Lanlan melihat melewati pintu yang tenang dan duduk menunggu, berbisik dengan emosi. Saya belum pernah melihatnya sejak lulus. Dia menyembunyikan kekayaannya. Tang Lanlan berkata dengan dingin. Menyembunyikan apa? Dia tidak tahu dari mana dia menyewa pakaian ini. Berlaga seperti orang penting. Bukankah dia bekerja di perusahaan makanan murah? Gajinya seharusnya tidak tinggi, kan? Anak orang kaya keluar untuk bekerja tidak melihat gaji. Dia juga mengantarkan barang dengan BMW. Sangat normal jika keluarganya punya uang. Tas tangan pria yang dia bawa adalah Prada. Harganya sekitar 20.000. Mereka mengobrol satu sama lain dan dengan cepat mencapai kesepakatan. Anda adalah anak orang kaya yang menyembunyikan kekayaan Anda. Tang Lanlan, yang selalu menjadi pusat perhatian, tiba-tiba merasa malu. Yu Yuankai tidak senang, tetapi dia tidak bisa melihat Tang Lanlan merasa malu. Mereka semua adalah teman sekelas. Jangan bergosip di belakang orang, undang saja dia untuk mengobrol. Bukankah itu lebih baik? Seorang teman segera memintamu untuk duduk. Demi Yao Liang, ini masih bisa ditoleransi. Makanan sudah disajikan, semua orang minum beberapa gelas anggur bersama. Topik pembicaraan berputar di sekitarmu. Apa pekerjaanmu sekarang? Desain kemasan makanan. Tang Lan datang dan bersulang denganmu. Aku Tang Lan dari jurusan bahasa Inggris, senang bertemu denganmu. Kudengar dari Lao Yao kamu menyukai mahasiswa asing dari jurusan kami. Aku sangat mengenalnya. Tang Meinu terlalu sopan. Sambil mengobrol di sini. Topik di meja beralih ke Yuan Kai. CEO perusahaan teknologi muda dan sukses, jelas lebih bernilai daripada kamu si anak orang kaya yang rendah hati. Tidak semua orang yang keluarganya kaya berarti dia sendiri kaya. Yuan Kai bisa mencapai posisi ini di usia 27 tahun, itu sangat jarang. Banyak lulusan dari Universitas 985 pun tidak bisa melakukannya. Lebih penting lagi, mata Tang Lan bagus. Haike benar-benar luar biasa. Di usia 27 tahun, karirnya sukses dan sering lembur, bisa mendapatkan wanita cantik. Wajah Tang Lan sedikit memerah, jangan bicara omong kosong. Kami baru mulai berkencan. Seketika menimbulkan sorakan. Yuan Kai dengan murah hati mengangkat gelas dan berkata, mari kita minum bersama. Beijing adalah kota metropolitan internasional, ada banyak kesempatan untuk mengubah hidup. Semoga dalam 2 atau 3 tahun lagi, akan muncul lebih banyak tokoh terkemuka di antara kita, teman-teman sekelas. Tang Lan tampak sangat senang. Kemudian dengan bangga menatap Su King. Su King kuliah di jurusan musik, penampilannya murah hati dan sangat berbakat. Tang Lan dan Su King tidak akur di kampus. Su King, apakah kamu masih bekerja di bank? Su King juga menjawab dengan murah hati. Ya, tiba-tiba Tang Lan bertanya kepadamu, bagaimana menurutmu tentang pekerjaan di bank? Kamu tidak menyangka Tang Lan tiba-tiba menyeretmu ke dalam masalah ini? Kamu berpikir dalam hati tentang gadis ini. Perang antar wanita terkadang sangat belak-belakan. Membandingkan pacar, membandingkan pekerjaan, dan lain-lain. Kalau begitu, Tang Lan, apa yang kamu dukung? Apakah posisimu perlu dipertanyakan? Tentu saja harus berlawanan dengan Tang Lan. Memuji pekerjaan di bank bagus, stabil, dan gajinya juga lumayan. Setelah mendengar itu, Yuan Kai berdiri dan berkata, menurutku belum tentu. Kalau soal stabil, guru atau pegawai negeri lebih baik. Apa yang dikatakan benar. Berbagai penilaian kinerja di bank sangat membuat stres. Orang-orang di meja makan setelah mendengar itu. Satu orang berteriak, 100 orang menanggapi. Pertemuan teman sekelas memang seperti ini, orang yang sukses mengatakan apapun akan dianggap benar. Kamu tidak mempedulikannya. Yuan Kai berpikir dalam hati, beraninya anak ini menentang pacarku. Tang Lan sangat puas. Kemudian Yuan Kai mengejek lagi. Awalnya kulihat kamu berpakaian lumayan. Tidak ingin kehilangan muka di pesta, aku kira kamu anak orang kaya. Kamu hanya diam saja dan menyetujuinya secara diam-diam. Kalian semua teman sekelas, tidak ingin membongkar kebohonganmu. Dan kamu juga tidak menjelaskan apa-apa, seolah-olah itu benar. Benar-benar tidak tahu diuntung. Kamu tersenyum tak berdaya, awalnya tidak ingin membalas. Jika aku tidak menunjukkan kekuatan, kalian benar-benar menganggapku kucing sakit. Saat kamu hendak mengatakan sesuatu, Su King tiba-tiba berjalan ke depanmu, lalu di tengah tatapan tak percaya semua orang, mengambil korek api di atas meja. Berjongkok dengan anggun, menyalakan rokok untukmu, kamu sedikit terkejut. Kamu menunduk untuk menyesuaikan, menyalakan rokok di tanganmu, cahaya merah dari ujung rokok menerangi wajah Su King yang cantik dan anggun. Setelah selesai, Su King berdiri, seorang wanita cantik sengaja berjongkok. Untuk menyalakan rokok untukmu, sangat memuaskan harga diri pria, sekaligus menghancurkan. Ejekan Tang Lana dan Yu Yuan Kai terhadapmu. Suasana di dalam ruangan langsung terkejut. Ini Su King, 3 intisari akademi, ternyata bersikap seperti ini padamu. Meskipun ada tanda-tanda tidak akur dengan Tang Lana, tapi bagaimana ini tidak membuat orang terkejut. Perkiraan hari ini jika tersebar. Pasti banyak pria yang patah hati. Saat ini di dalam ruangan ada seorang pria yang sudah meneguk segelas arak.
Tang Lana juga sedikit terkejut. Saat hendak mengatakan sesuatu, pelayan restoran masuk ke dalam ruangan. Dengan nada sangat hormat bertanya, "Permisi, Bugatti Veyron milik Tuan siapa di bawah? Nomor platnya 5 angka 1, mohon dipindahkan." Teman-teman sekelas di sekitarnya sangat terkejut. "Apa? Bugatti Veyron? Dewa kaya mana yang mengendarai mobil ke sini untuk makan?" Nomor platnya juga sangat keren. Yu Yuan Kai bahkan lebih terkejut, dia tahu dengan jelas. Tingkat dewa kaya seperti apa ini? Meskipun dia muda dan kaya, tapi di depan dewa kaya seperti ini, dia bukan apa-apa. Saat ini kamu berdiri dan berkata, "Maaf, itu mobil saya. Saya akan turun untuk memindahkannya." Seketika orang-orang di dalam ruangan terkejut. "Hah? Itu mobilnya? Sial, benarkah? Bugatti Veyron? Mobil puluhan juta. Bisa jadi miliknya?" Yu Yuan Kai tertawa. "Anak kecil, sudah kubilang kau berpura-pura, kau malah semakin menjadi-jadi. Kamu tidak menghiraukannya?" Mengeluarkan kunci mobil, melirik Suking dan berjalan keluar. Teman-teman sekelas saling pandang, lalu mengikuti ke bawah. Ingin melihat apakah benar itu mobilmu. Yu Yuan Kai dan Tang Lanlan juga ikut turun. Segera semua teman sekelas di dalam ruangan. "Sudah sampai di bawah, tetapi kamu sudah di depan mobil, tekan tombol untuk menyalakannya." Setelah memarkir mobil, teman-teman langsung tercengang, ternyata itu benar-benar mobilnya. Ya Tuhan, ini terlalu keren. Dia benar-benar rendah hati. Tidak heran dia malas pamer kepada kita sama sekali tidak bisa dibandingkan. Suking menyukaimu. Matanya sangat penasaran, kamu tidak banyak bicara, hanya tersenyum pada Suking. Yu Yuan Kai dan Tang Lanlan saat ini wajahnya sangat tidak enak, tadi terus-terusan menyindir. Sekarang bagus, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya, dibandingkan dengan dia yang seorang manajer perusahaan Moumi. Dia selevel dengan Bos Lei. Berjalan beberapa langkah, tadi minum alkohol, tertiup angin. Aku masih mengira sedang bermimpi. Saudara, kapan kamu kaya? Kamu tersenyum. Lain hari akan kuceritakan padamu. Semua orang kembali ke ruang pribadi, teman-teman yang tadinya menjilat Yu Yuan Kai. Berbondong-bondong datang untuk bersulang padamu. Tang Lanlan datang untuk meminta maaf padamu. "Maaf. Apakah kamu masih berhubungan dengan Xian?" Kamu tidak menghiraukannya. Wajah Yu Yuan Kai saat ini sangat jelek. Namun tetap menggertakkan gigi dan berkata, "Semua orang datang hari ini untuk bersenang-senang. Nanti jangan ada yang pulang. Kita pergi ke KTV bersama, kita lanjutkan sampai mabuk. KTV mewah yang sudah dipesan. Ingin pamer di depan teman-teman? Siapa sangka bisa bertemu denganmu dalam situasi seperti ini." Mengirim alamat. Masing-masing memanggil sopir pengganti untuk berangkat. Suking duduk di mobil Tang Lanlan. "Kamu mengirim pesan kepada Suking. Terima kasih tadi sudah membantuku." Suking membalas pesan, "Tidak apa-apa. Awalnya hubunganku dengan Tang Lanlan tidak baik, aku tidak suka melihat dia menyindirmu. Siapa sangka kamu bahkan tidak membutuhkan bantuanku." Kamu membalas dengan, "Sampai jumpa lagi." Sampai di KTV, di bawah bimbingan pelayan. Memasuki ruang pribadi yang mewah. Tidak lama kemudian semua orang juga merasa. Beberapa laki-laki dan perempuan mulai memesan lagu. Pilihan lagu yang dinyanyikan agak berkualitas. Yu Yuan Kai dengan percaya diri menyanyikan sebuah lagu, yang menimbulkan tepuk tangan meriah. Setelah mendengar, teman-teman sedikit terkejut. Yu Yuan Kai ini bernyanyi memang bagus. Kesombongannya terpenuhi. Memikirkan tadi wajahnya ditampar di restoran, dia berjalan di depanmu dan berkata, "Maaf, sebelumnya itu semua salah paham. Sekarang giliranmu." Dalam hati berpikir, punya sedikit uang lalu kenapa? Wanita menyukai pria yang kaya dan berbakat. Kamu bersiap untuk menerima mikrofon. Suking memegang mikrofon dan memberikannya padamu. Bisakah kamu? Lihat layar seperti di kamar. Itu adalah Hong Ri, lagu sisipan dari Apartemen Cinta, drama televisi Apartemen Cinta. Sementara waktu menemani masa muda kalian. Kalian sering menontonnya di asrama saat kuliah. Teman-teman sekelas melihatmu. Suking adalah wanita berbakat dari jurusan musik. Khawatir kamu tidak bisa mengimbangi ritme Suking. Kamu mengambil mikrofon, dan kemudian intro yang indah, musik mulai dimainkan. Dari kata, suara akan berubah dan berputar menjadi kosong, erat genggam cintaku di tangan, dalam debu merah yang tak berujung. Menanti pernah kau menunggu, menerima sekotak rumor, kesedihan. Sebenarnya apa itu keabadian? Tidak bisa berteriak minta tolong, menutup tidur berjalan. Semua disiksa olehmu sampai babak belur. Suking saat ini melihatmu, tidak menyangka ternyata bisa bekerja sama dengan sangat baik. Kejutan datang silih berganti. Teman-teman bersorak, kamu melambaikan tangan. Baru saja duduk, ada pesan di ponsel. Dari Xiao Qiao. Isinya adalah, pengasuh yang kamu wawancarai sedang menunggu dengan cemas di rumah. Di mana kamu? Kamu berpikir, celaka. Bagaimana bisa aku melupakannya?